Saya Kalista Mulia Kerami dari SDN 004 Tanjung Pinang Barat. Memetik rambutan di waktu senja. Rambutan dipetik asam rasanya. Izinkan saya meluangkan cerita. Saya awali dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat yang berjudul Asal Muasal Selat Nasi. Pada salah satu wilayah tertua di Indonesia, terdapat sebuah perairan yang bernama Selat Nasi. Selat Nasi ini merupakan wilayah di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Namun pada zaman dahulu kala, Pulau Subi besar dan Pulau Subi kecil berubah terpisah seperti sekarang. Ada cerita yang menyebabkan Pulau Subi besar dan Pulau Subi kecil menjadi terpisah seperti sekarang. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak dalam kisah berikut ini. Disebutlah seorang datuk kaya raya yang tinggal di Pulau Subi bersama dengan istrinya yang bernama Cik Wan dan putri semata wayang mereka yang bernama Nilamsari. Orang-orang di Pulau Subi mengenal datuk kaya tersebut dengan sebutan Datuk Wan. Nilamsari yang sudah tumbuh dewasa tidak hanya memiliki pacar sangat cantik jelita, namun juga memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Cerita tentang Nilamsari yang tidak hanya memiliki pacar sangat cantik jelita, namun juga memiliki budi pekerti yang luhur pun sampai ke Kesultanan Palembang. Begini kisahnya. Pada suatu hari, permaisuri Kesultanan Palembang memanggil Demak Ajijaya, sang putra mahkota Kesultanan Palembang. Anakku, putra Demak Ajijaya, kamu sudah besar sekarang, dan kamu juga sudah mencari ilmu hingga pelosok di sana. Aku sudah berbicara dengan ayahmu. Sebenarnya, kamu sudah memenuhi syarat untuk menduduki tahta kesultanan, tetapi masih ada satu kekurangan. Maafkan Ananda ibunda. Kira-kira apa yang masih menjadi kekurangan Ananda sehingga ibunda menolak Ananda? Kamu belum memiliki istri. Syarat penting untuk menjadi sultan adalah kamu memiliki permaisuri. Maafkan Ananda ibunda, tetapi masih belum ada gadis yang mengikat hati Ananda. Ibunda mendengar di Pulau Subi sana ada seorang gadis yang memiliki budi pekerti yang sangat lembut dan juga memiliki pacar sangat cantik bernama Nilamsari. Bukankah gadis seperti itu sangat cocok untuk menjadi permaisuri? Baiklah ibunda, jika itu yang menjadi kehendak ibunda, Ananda hanya bisa menolak apa yang menjadi kehendak ibunda. Maka Kesultanan Palembang pun mengirimkan utusan untuk menuju ke Pulau Subi. Sesampainya di Pulau Subi, utusan dari Kesultanan Palembang pun tidak kesulitan menemukan rumah datuk kaya tersebut. Utusan dari Kesultanan Palembang pun diterima oleh Datuk Wan. Wah, kami sangat tersanjung menamai dari Kesultanan Palembang. Kami tentu saja berani melamar untuk putri kami Nilamsari dan putra Demak Ajijaya, sang putra mahkota Kesultanan Palembang. Setelah lamaran diterima, Datuk Wan pun menerima seserahan yang berupa emas dan rupiah. Setelah seserahan diterima, utusan dari Kesultanan Palembang dan Datuk Wan pun kembali bincang-bincang untuk menentukan hari pernikahan tersebut. Baiklah, kita sepakat hari pernikahan akan dilakukan tepat pada hari ke-10 bulan Syawal. Mohon kepada rombongan mempelai dari Palembang untuk datang tepat waktu, tidak bersisi hari apalagi bulan. Kami akan datang tepat waktu. Tepat pada hari ke-10 bulan Syawal, rombongan mempelai dari Palembang akan merapat di pantai Subi. Maka kapal dari Kesultanan Palembang pun kembali ke Kesultanan dengan membawa kabar gembira. Persiapan pun dilakukan untuk mempersiapkan mempelai laki-laki untuk menuju ke Pulau
Pulau Subi. Setelah persiapan selesai dilaksanakan, rombongan mempelai dari Palembang pun segera menuju ke Pulau Subi. Perjalanan Pangeran Demang Adijaya, Permaisuri, dan Sultan pun dikawal dengan sangat ketat. Namun, perjalanan untuk menuju ke Pulau Subi tidak semudah diharapkan. Nakoda kapal melihat ada badai di depan mereka. Sementara itu, di Pulau Subi menjelang hari ke-10 bulan Syawal, terlihat ada kesibukan di kediaman Datuan untuk mempersiapkan hari pernikahan tersebut. Sementara terjadi kesibukan di Pulau Subi, nakoda kapal mengambil keputusan untuk berlabuh di pantai Pulau Kiau, pantai terdekat untuk melindungi diri dari badai bisa di depan mereka. Setelah mereka sampai di pantai Pulau Kiau, badai yang sangat besar dan sangat dahsyat menerjang perairan di sekitar mereka. Angin yang sangat kencang dan petir yang bersahut-sahutan. Nakoda, terima kasih telah mengambil keputusan yang tepat. Baginda Sultan, menurut pengalaman saya, badai seperti ini setidaknya akan terjadi selama 2 hari. Jadi dengan terpaksa kita harus melindungi diri di Pulau Kiau ini untuk sementara waktu. Berarti kita akan terlambat sampai di Pulau Subi. Bersabarlah anakku, mereka pasti mau mengintervensi. Tidak mungkin kita memaksakan diri untuk menerjang badai. Hari ke-10 bulan Syawal pun tiba. Siang telah menjelang, tetapi rombongan mempelai dari Palembang belum juga datang. Seharusnya mereka sudah sampai, tetapi kenapa mereka belum datang juga? Bersabarlah suamiku, mungkin mereka sedang ada halangan di perjalanan. Hei kalian berdua, kesini cepat. Iya Datuk, ada apa Datuk? Kalian pergilah ke pelabuhan dan tunggu sampai rombongan mempelai dari Palembang datang. Hubungi aku jika mereka datang. Dan ingat, jangan kalian kembali sebelum mereka datang. Iya Datuk, siap laksanakan. Kakanda, kita sudah terlambat 1 hari. Adinda khawatir jika Datuk Wan mengira kita tidak menepati janji. Lihatlah berdua, badai tidak kunjung berhenti. Mereka pasti mau mengerti kondisi kita. Sungguh keterlaluan. Utusan dari Kesultanan Palembang telah mengingkari janjinya. Aku sangat malu. Jangan marah-marah. Kita tidak tahu halangan apa yang menimpa mereka. Berpikirlah yang baik-baik dan berpikiran buruk itu. Bagaimana aku tidak marah? Lihat, semua undangan telah pulang karena ada acara pernikahan. Dan semua makanan yang telah disiapkan cuma telah menjadi basi. Badai pun berhenti tepat pada hari ke-12 bulan Syawal. Rombongan mempelai dari Palembang segera melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke Pulau Subi. Pada hari ke-13 bulan Syawal, rombongan mempelai dari Palembang akhirnya merapat di pantai Pulau Subi. Lihat, itu kapal-kapal dari Palembang. Rombongan mempelai dari Palembang sudah datang. Ayo cepat kita beritahu kepada Tuan. Ada apa kalian kemarin? Awas saja jika kalian membawa kabar yang buruk. Kok rombongan mempelai dari Palembang sudah datang, Tuan? Lihat tuh, sudah kubilang, tidak mungkin keluarga Kesultanan Palembang mengingkari janji. Perjalanan mereka pasti mengalami halangan. Hei Datuan, calon besanmu sudah datang. Dan kenapa kamu masih saya di sini? Apa kamu sudah kenal malu? Lihat saja, siapa suruh mereka datang terlambat? Sekalian saja mereka makan nasi basi. Apa? Kamu menyuruh calon suami anakmu untuk makan nasi basi? Mau ditaruh di mana untuk kita? Tidak menunggu lama, setelah sampai di Pulau Subi, pernikahan Putra Demang Adijaya dan Imam Sari pun segera dilaksanakan. Setelah pernikahan, terlihat Datuk Wan dan istrinya bertengkar di belakang. Datuk Wan, mereka sudah mengatakan bahwa terhalang badai dan terpaksa untuk berlabuh di pantai Pulau Kiau. Dan kenapa kamu masih saja mempermasalahkan keterlambatan mereka? Apa masalah
mereka itu bukan urusanku. Mereka datang terlambat dan nasi sudah menjadi basi. Dan saja mereka makan nasi basi itu. Dasar tidak tahu malu. Jika kamu masih saja bersikeras untuk membagikan nasi basi itu kepada para tamu, sebaiknya sekarang kita berpisah saja. Datuk Wan terlihat tidak mengindahkan ancaman dari istrinya. Pelayan, cepat keluarkan dan berikan nasi basi itu kepada para tamu. Jangan, ganti dengan yang baru. Kamu boleh tidak punya malu, tapi aku itu punya. Pelayan, cepat berikan nasi basi itu kepada para tamu. Sekarang juga aku tutup pisah. Datuk Wan terlihat sangat marah dengan ancaman dari istrinya. Baiklah, mulai sekarang kita pisah. Hamparan nasi basi ini menjadi batas kepisahan kita. Tidak lama setelah Datuk Wan menghamburkan nasi basi di depan istrinya, keanehan itu terjadi. Tanah yang tempat nasi basi itu berhamburan tiba-tiba dibelah memanjang dari timur ke barat, dan semakin lama semakin membesar. Belahan yang semakin membesar pun membuat air laut masuk dan membentuk sebuah selat. Dan selat itulah yang sampai sekarang disebut dengan Selat Nasi. Dan itulah akhir cerita dan cerita pelatihan asal muasal Selat Nasi. Pulau Subi besar menjadi milik Datuk Wan dan Pulau Subi kecil menjadi milik Cik Wan. Nah teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh menjadi orang yang egois dan kita harus selalu berprasangka baik kepada orang lain. Batu permata, batu kualang, dipakai orang zaman dahulu. Begitulah cerita dari saya. Wassalamualaikum.